Ustadz Donditan mengatakan bahwa Allah tidak menjaga Taurat dan Injil sehingga hilang sama sekali. Tidak dapat ditemukan lagi teksnya dimanapun. Bahkan bekas-bekasnya saja tidak dapat ditemukan. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Ustadz Donditan ini kan Islam. Tentu dia berbicara, berkata berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan dasar keimanan Islam. Nah, jadi mari kita tanya Al-Quran itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Isa? Apa isi Taurat dan Injil itu rupanya? Apa manfaatnya? Mari kita baca Al-Quran. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Quran surat 5 Al-Maidah 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang mereka, pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah, kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran surat 5 Al-Maidah 46. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kesimpulan, kitab Taurat dan Injil adalah milik Allah. Di dalamnya ada cahaya, petunjuk, dan pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Oh, luar biasa ya. Di dalam Taurat dan Injil itu rupanya ada petunjuk dan cahaya dan pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Itu sungguh maha penting. Kenapa saya katakan sungguh maha penting? Karena tanpa cahaya, tanpa petunjuk, kita tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bergerak. Contohnya, coba kita tutup mata. Apa yang kita bisa lihat? Apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa melakukan apapun. Karena tidak ada cahaya dan tidak ada petunjuk. Gelap sama sekali. Lagi juga, di dalamnya ada pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Luar biasa, maha penting. Tapi herannya, kenapa bisa hilang? Kenapa Allah tidak menjaganya? Itu yang jadi masalah. Mari kita coba selidiki kembali Al-Quran itu. Kenapa bisa hilang Taurat dan Injil yang maha penting itu? Quran surat 5 Al-Maidah 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang mereka, pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Ya pantaslah hilang.
Bukannya Allah langsung menjaga Taurat dan Injil itu, ya hilanglah. Kenapa Allah memerintahkan pendeta-pendeta menjaga Taurat dan Injil milik Allah itu? Ya mana mungkin bisa manusia menjaga milik Allah, kitab Allah. Apakah Allah tidak tahu bahwa manusia tidak mampu menjaga kitab Allah itu? Akibatnya pengajaran, petunjuk, dan cahaya itu tidak sampai kepada orang-orang bertakwa. Gagal rencana Allah kan? Karena dia tidak jaga. Beda dengan Tuhan yang dikisahkan oleh Alkitab. Titahnya atau perintahnya atau firmannya atau rancangannya tidak pernah gagal. Mari kita coba baca Alkitab saya. Mazmur 111 ayat 7. Perbuatan tangan Tuhan ialah kebenaran dan keadilan. Segala hukumnya, titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau ya Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yesaya 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Itulah sebabnya saya berpegang teguh kepada Tuhan yang dikisahkan Alkitab itu. Tuhan yang tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak pernah gagal. Hukumnya tidak pernah gagal. Perintahnya tidak pernah gagal. Rancangannya tidak pernah gagal. Salah satu penyebab saya tidak mau mualaf. Salah satu penyebab saya tidak percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikisahkan oleh Al-Quran itu adalah Taurat dan Injil yang berisikan cahaya, petunjuk, dan pengajaran kepada orang-orang bertakwa tidak sampai kepada orang-orang bertakwa. Artinya rencana Allah gagal dalam hal ini.